Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang Indonesia di tengah konstelasi perang dingin, yang diantaranya yaitu Yang pertama, ada latar belakang perang dingin. Yang kedua, ada dimulainya perang dingin. Indonesia di tengah konstelasi perang dingin. Baik, yang akan saya jelaskan pertama yaitu latar belakang perang dingin. Perang ini tidak melibatkan pertempuran secara besar-besaran, melainkan lebih berupa perang proksi, perlombaan senjata, pengaruh teknologi, serta pengaruh politik dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Latar belakang yang pertama yaitu adanya perbedaan ideologi dan sistem pemerintahan. Amerika Serikat lebih menganut sistem kapitalisme dan demokrasi liberal, sedangkan Uni Soviet lebih menganut sistem komunisme dan sistem pemerintahan satu partai. Perbedaan ini memicu ketegangan dikarenakan masing-masing negara ingin menyebarkan ideologinya. Latar belakang yang kedua yaitu akhir dari Perang Dunia Kedua dan pembagian wilayah. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia terbagi menjadi wilayah pengaruh. Uni Soviet menduduki sebagian besar Eropa Timur, sedangkan Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris mempertahankan pengaruhnya di Eropa Barat. Pembagian Jerman dan Berlin menjadi simbol utama dari ketegangan. Selanjutnya, pada poin ketiga, doktrin Truman dan kebijakan containment. Pada tahun 1947, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengeluarkan doktrin Truman untuk membendung penyebaran komunisme dengan memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara yang dianggap terancam komunisme seperti Turki dan Yunani. Kebijakan ini disebut juga containment policy yang menjadi dasar kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama Perang Dingin. Lalu pada poin keempat yaitu pembentukan blok militer. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet meningkat dengan pembentukan aliansi militer. Amerika Serikat membentuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO pada tahun 1949. Dan sebagai tanggapannya, Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Selanjutnya, pada poin kelima, perlombaan senjata dan nuklir. Aspek utama perang dingin adalah perlombaan senjata nuklir. Yang kedua, pada tahun 1945, Amerika Serikat mengembangkan dan menggunakan bom atom pertama. Yang ketiga, Uni Soviet melakukan uji coba nuklir yang pertamanya pada tahun 1949. Yang keempat, perlombaan ini menimbulkan ketakutan global akan nuklir yang dikenal sebagai mutual assured destruction. Dan yang terakhir, materi yang terakhir, dimulainya perang dingin. Yang pertama, perang dingin dianggap dimulai ketika Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan. Yang kedua, Marshall Plan dipicu oleh kekhawatiran akan ekspansi komunis dan kemerosotan ekonomi pada musim dingin 1946 sampai 1947. Yang ketiga, sebagai tandingan, Uni Soviet memiliki Molotov Plan. Yang keempat, pada tahun 1948, Soviet mendirikan pemerintahan sayap kiri di negara-negara Eropa Timur. Yang kelima, istilah perang dingin pertama kali digunakan oleh George Orwell pada tahun 1945.